Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfina Fisatu Zahra dengan NIM 2301101 20140285 dari kelas D kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai pembahasan perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas yang telah saya lakukan serta kesimpulannya. Yang pertama yaitu mengenai heritabilitas. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari et al. 2014 bahwa parameter genetik untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh suatu genotip dalam sebuah populasi dalam pewarisan karakter yang dimiliki disebut heritabilitas. Hasil perhitungan data yang telah saya lakukan diperoleh nilai heritabilitas dari bobot badan sapi peranakan ongol yaitu negatif 0,81 dan heritabilitas panjang badan sapi peranakan ongol bernilai negatif 0,19. Kedua hasil tersebut tidak berada dalam rentang nilai heritabilitas, di mana rentang nilai heritabilitas itu berkisar antara 0 sampai 1. Di mana kategori tinggi memiliki nilai lebih dari 0,3, sedang 0,1 sampai 0,3 dan rendah kurang dari 0,1. Hal ini sesuai dengan pendapat Baiduri dan Ngadiono 2012 bahwa heritabilitas bukan merupakan nilai konstan, berkisar antara 0 sampai 1 dengan klasifikasi 0 sampai 0,1 rendah, 0,1 sampai 0,3 sedang dan lebih dari 0,3 termasuk tinggi. Perbedaan nilai heritabilitas didapatkan karena adanya perbedaan data dan metode yang digunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari et al. 2016 bahwa jumlah sampel yang digunakan, tempat, dan waktu penelitian, serta perbedaan metode hitung yang digunakan akan mempengaruhi nilai heritabilitas. Nilai heritabilitas juga dipengaruhi oleh keragaman populasi dan faktor genetik. Hal ini sesuai dengan pendapat Tribudi et al. 2019 bahwa nilai heritabilitas dipengaruhi oleh keragaman populasi, bukan kinerja ternak. Menurut pendapat Widiawati et al. 2014 bahwa faktor genetik lebih mempengaruhi daripada faktor lingkungan. Karakter yang mudah diwariskan akan memiliki nilai heritabilitas tinggi, sedangkan jika memiliki nilai heritabilitas yang rendah, maka karakternya akan sulit diwariskan pada generasi selanjutnya. Nilai heritabilitas dapat berubah seiring dengan adanya perbedaan jenis ternak, sifat ternak, populasi, bangsa, waktu, dan lingkungan ternak. Yang kedua yaitu korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat lain secara genetik. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmud dan Tribudi 2020 bahwa keeratan antara satu sifat genetik dengan sifat genetik lain ditentukan oleh sebuah nilai yang disebut dengan korelasi genetik. Nilai dari korelasi genetik berkisar antara plus 1 sampai min 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Aisyah et al. 2018 bahwa koefisien dari korelasi genetik memiliki kisaran antara min 1 dan plus 1. Nilai korelasi genetik yang mendekati angka 1 menunjukkan adanya hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain, begitu pula sebaliknya. Hasil nilai korelasi genetik yang saya dapatkan yaitu 0,71. Nilai korelasi genetik yang didapatkan positif dan mendekati 1, artinya terdapat hubungan antara sifat bobot badan dengan panjang badan ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Tambusai 2012 bahwa sampel-sampel memiliki keterkaitan satu sama lain jika memiliki korelasi positif. Sampel-sampel yang tidak mempunyai keterkaitan satu sama lain memiliki korelasi negatif. Nilai korelasi genetik dipengaruhi oleh genetika aditif dan pengaruh luar lain, seperti metode perhitungan, asal data, jumlah data yang dianalisis, lingkungan, dan asal ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Telupere 2014 bahwa korelasi yang disebabkan oleh pengaruh gen aditif atau nilai pemuliaan antara dua sifat atau lebih dan faktor lain disebut dengan korelasi genetik.
Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performans ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Darwati et al. 2019 bahwa nilai dari daya ulang suatu sifat pada individu yang dapat kita ketahui selama individu tersebut hidup disebut dengan repeatabilitas. Terdapat dua metode perhitungan repeatabilitas, yaitu metode antar kelas dan metode dalam kelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Prahanisa 2011 bahwa metode korelasi antar kelas dan korelasi intrakelas dapat digunakan untuk memperoleh nilai repeatabilitas. Rentang nilai repeatabilitas yaitu negatif 1 sampai 1. Nilai repeatabilitas mendekati 1 menunjukkan ternak memiliki repeatabilitas yang tinggi, artinya kemampuan mengulang produksi sama dengan produksi yang pertama sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutisna et al. 2020 bahwa nilai repeatabilitas mendekati 1 menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan besar pengulangan di masa yang akan datang. Sedangkan jika nilai repeatabilitas mendekati 0,0, maka pengulangan pada masa yang akan datang akan sulit dilakukan. Nilai repeatabilitas antar kelas yang saya dapatkan yaitu 0,01, jauh dari angka 1. Artinya kemampuan ternak untuk memproduksi sapi peranakan ongol dengan bobot yang hampir sama dengan bobot badan sebelumnya itu sulit atau rendah. Nilai repeatabilitas dalam kelas yang saya dapatkan yaitu 0,6, yang hampir mendekati 1. Artinya kemampuan ternak untuk memproduksi sapi peranakan ongol dengan panjang badan yang sama dengan sebelumnya itu tinggi. Nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan sekitar seperti metode perhitungan, analisis yang digunakan, waktu dan jumlah ternak yang diamati. Hal ini sesuai dengan pendapat Un et al. 2016 bahwa gen aditif dan pengaruh lingkungan akan mempengaruhi nilai repeatabilitas.